A'udzu Ayat billahi 99. minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Minhum Bal aktsaruhum la yu'minun. aktsaruhum la yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wonten asbabun nuzul bagian awal. Asbabun nuzulipun ayat menika nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nyebutaken tentang orang-orang itu karakter orang Yahudi. Ma aqadallahu alaihi minal mulki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi itu nek kon janji, ketika diambil janji bahwa di kitabnya dikatakan bahwa ada nabi terakhir namanya Muhammad. Ketika mereka diambil janji untuk mengimani kepada Muhammad, ada seorang Yahudi namanya Malik bin Ashoid. Itu malah berani bersumpah, wallah ma'ahidna ilaina fi Muhammad ahdan. Demi Allah, kami tidak akan berjanji untuk mengimani Muhammad. Demi Allah, mereka berjanji. Akhirnya malah yang turun ini, walaqad anzalna. Demi kita menurunkan insun Sira Muhammad ilaika marang sira Muhammad ya asrofi ayatin ing berang-berang ayat sing bayyinatin kang jelasake apa ayat sing ora mungkin iso gawe kombarane gawe sing sepadan dengan ayat Al-Qur'an baik itu jin maupun manusia. Ayat yang baginat niku sing sempurna yang bisa menjelaskan, yang pengertiannya layak tibi yang tidak mungkin bisa membuat sing podo. Wa ma yakfuru biha lan orang ngukuri lawan ayat iki sapa illal fasiqun kejaba wong sing fasik. Termasuk itu ketika kemudian dijanji. Wong ayat itu menjelaskan di Taurat juga dijelaskan bahwa akan ada Nabi Muhammad. Dan ayat Al-Quran mungkin. Jadi ini kan bukan tentang Nabi Muhammad. Jadi semua ayat yang diturunkan kepada para nabi itu pasti sudah menjelaskan. Yang bisa nombor ora jelas itu dikatakan oh itu masih wong fasik. Dewa sebab Malik bin Ashoid itu ketika wani bersumpah demi Allah kami tidak akan mengimani. Tapi kalau sumpah demi Allah ki Pak. Ya itu kan kepada Allah ya kan Pak. Lalu dhisik kan semua nabi kan agamane nggih. Memang nek Yahudi itu memang Nabi Isa itu Ya istilahnya mengimani
Memang nek Yahudi. Ya Allah. Ya Allah. Semua nabi itu sing bedane kan misalnya Nabi Musa niku ya tetep zikir Nabi isbatnya ya sama, Nabi Adam ya sama la ilaha illallah, tapi kan boten di Muhammad Rasulullah pada saat itu kan beliau hanya pada Nabi Adam itu ketika memberikan nasihat. Jadi mereka mengimani nabi yang dulu ya, dulu ya berarti. Enggak, maka dikatakan kafir kitabi karena mereka hanya karena mereka punya panduan kitab dan mereka juga mengisahkan Allah. Tidak ada satupun itu ajaran para nabi yang tidak mentauhidkan Allah. Semua terus itu termasuk kafir enggak? Kafir kitabi nek sing ngantek dituruni. Ngantek nabi berikutnya kemudian tidak mau mengikuti syariat nabi berikutnya itu loh. Nah di zamannya pada Nabi Musa nih tetap mereka orang-orang mukmin yang ahli surga. Ini patuh pada Nabi Musa. Mereka sesat itu ketika kemudian Nabi Isa diturunkan orang gelem Mengakui. ya percaya mbak Nabi Musa percaya Taurat itu guna, tapi ketika Nabi Isa diturunkan mestinya syariatnya sekarang mengikuti syariat Injil. Ketika ada syariat Injil yang berbeda dengan syariatnya Taurat itu. Tapi tidak semua nanti syariatnya Injil itu mesti menyelisih Taurat. Sama juga dengan ketika mereka sepandek wae dituruni Injil isih tetap nyekeli Taurat, tapi nyatanya ada yang disembunyikan. Bahasanya dituruni Nabi Muhammad, mereka isih tetap nyekeli Taurat, tapi tetap kan ada yang disembunyikan. Maka dikatakan kafir. Ya, kafir kitabi. Cuma secara hukum dengan Al-Quran baru dikatakan wa ta'amukum khillul lakum wa ta'amuhum khillul lakum wa ta'amukum khillul lakum wa ta'amuhum khillul lakum. Jadi sembelihan orang-orang kafir kitabi halal karena mereka tidak menyebut Allah. Terus dia masih bisa masuk surga enggak karena sudah ada nabi? Nek pun kafir betul. Padahal dia kan iman pada Allah tuh. Iya, iblis itu yang melera iman sambil iman itu kalau juga. Kesalahan iblis apa tuh? Tak mau mengakui Nabi Adam. Ujudul Adam, hormati Adam, berakhir begitu. Ini yang kita juga masya Allah gitu. Di situ, jadi satu perintah Allah itu tidak dilanggar, itu makanya SN Ekstrim kan mengatakan dia nanti implementasinya seperti Imam Syafi'i itu. Jadi kalau kita melanggar satu perintah Allah kafir. Kita nggak sholat pada waktunya kafir. Syahadat lagi, yang lagi. Ya. Kan nek kafir terus mau beriman lagi berarti kan syahadat. Iya. Ketika udah syahadat lagi kan ini lagi. Para ulama kita terus setiap mau sholat syahadat. Iya, Syahadat. Barangkali seperti itu. Biasanya kan mau tenarak sholat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ada perintah hadis juga. Jadidu imanakum bi qauli la ilaha illallah. Jadi tajdid itu hanya bukan tajdid nikah, tapi tajdidul iman itu terus menerus. Perbaharuilah imanmu dengan banyak mengucap Syahadat. ini. Karena cektol ini, jadi kita nggak kopi dengan kekafiran. Kita memang banyak juga melakukan kekafiran baik sengaja maupun tidak sengaja. Sampai hadis sahih itu Nabi mengatakan ketika bahasanya seperti ini, ketika malam hujan itu pagi itu ada orang yang kafir kepada Allah tapi imannya kepada bintang. Karena orang itu mengatakan, oh pantas membeli hujan, membeli bintang itu rakyat. Dia kafir kalau Gusti Allah karena imannya hanya kepada bintang. Tapi ada yang iman kepada Allah tapi kafir kepada bintang. Jadi wong sing orang goblok orang gubris orang udan Gusti Allah ngersake. Itu kan iman Gusti Allah tapi kafir kepada tanda-tanda itu. Terus yang saya bagaimana?
Ya, jadi ini turun hari ya dua-duanya. Jadi kita juga mempercayai dengan tanda-tanda itu. Karena Yesus Allah meresah, karena mampu itu. Lintang liurate, penduduk tempat, tetap Allahnya di bawah, betul jangan bilang. Itu kata hati seperti itu. Karena dia kan sudah terbiasa seperti itu. Sore-sore itu hutan itu nggak masuk angin. Apa hutan sih nggak masuk angin, boy. Jadi kalau ada sesuatu di luar Allah, di selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan madarat, kafir. Yang bisa memberi manfaat itu Allah. Bahkan sampai mengatakan aku kok melak tak mobil ben mari ngelak kafir. Pengujuban, mari ngelak. Itu sampai seperti itu kalau pembahasan dengan jadi betul nonton sego margi, betul nonton banyu marak mari ngelak, betul nggak ada api membakar itu nggak ada. Hakikatnya kan semuanya Allah. Nanti semalam. Lama ini kalau di sini itu seperti itu kan, dipelajari. Nah ini berarti kalau nek ngikut kira seperti ahli-ahli tasawuf gitu ini. Betul tasawuf dari mana? Tasawuf itu lebih sholat pun berdasarkan kepada syariat. Iya. Contohnya tasawuf ya, menentukan awal Ramadan, engkau menteri mursyid. Mursyid itu sudah langit, dia suka baik sekolahnya dari santri ini menurut mahal. Makanya kan sing putih itu, sing Naksabandia, sing rambut kuning-kuning. Itu puasanya mesti mendahului dulu, selalu seperti itu. Dasarnya karena nggak bisa dipakai kalau secara syariat. Kayak ini Naksabandia Sumatera Barat kan ini. Sing kali Sulawesi itu loh, Sulawesi doang ya, sing rambut kuning-kuning gitu. Makanya tafsir juga ada tafsir di isyarah, itu tafsirnya para ulama-ulama, para penganut tasawuf itu. Tafsirnya tafsir di isyarah, menafsirkan ayat Al-Quran. Orang berdasarkan hadis, tidak berdasarkan disiplin ilmu, tapi berdasarkan kepercayaan kepada guru itu. Maka guru mursyid itu melebihi kaya-kaya membeli usia. Iya ya. Dasar ayatin bayinat mungkin nih Taurat juga ayatin bayinat, Injil juga adalah ilaika. Sing kafir, sing ora percaya fasik. Maka awakul lan ma'ahadu ana sak mongso-mongso wong-wong Yahudi do janji. Nah dan kelawan janji nabadahu mongko buang ing janjine sapa farikun sekelompok minum saking wong-wong Yahudi. Ketika berjanji ada sebagian dari mereka yang dengan enaknya itu orang menepati janji. Sebutkan kafir di sini farikun minum, jadi bukan kafir. Tidak semua orang Yahudi seperti itu tidak. Tapi sebagian orang Yahudi memang karakternya akan dibaca oleh Allah disampaikan kepada kita supaya kita bisa memaklumi mereka. Makanya wahadullah Allah yu'ilmu alaihi sallallahu adan menasirikin cuma aman alaihi Quraisyan yawmal khandaq nabadahu farikun minhum. Itu pada saat Nabi dulu perang melawan kafir Arab, itu wong-wong Yahudi berjanji dengan Nabi untuk tidak akan membela orang-orang kafir. Itu orang yang menyidrani janji. Cuma aan walihi Quraisyan yawmal khandaq pada saat perang Khandaq dulu, pada saat perang yang diinisiasi oleh Salman Al-Farisi dari perang Zohri, musuh dari perang Zohri. Lalu untuk tanah batu. Masya Allah, itu sulitnya luar biasa pada saat perang Khandaq ini. Makanya sampai di situ ada hadis ketika para sahabat Asy'ari
ibu kalau bersair gitu. Bersair ini syair-syair yang istilahnya penyemangat Nuhul ladina baya'u Muhammad alal jihadi mabina abada. Kami semua ini adalah orang yang sudah berjanji kepada Muhammad untuk tetap berjihad selama ayat yang dibacakan. Itu syairnya. Tapi kalau seru-seru dan Nabi terus irtamu kemelasi awakmu. Di sini yang dibutuhkan itu tenaga untuk menggali ranjau. Boleh pakaian nyanyi keserong tenaga ninja malah jadi. Dan ini jangan diterapkan nanti semua anu nggak boleh seru. Dan kalau di masjid ada itu ayat yang memberikan kita mengeraskan suara di masjid ini karena fi buyutin adzinallah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallah an turfa. Di rumah-rumah Allah adzina mengizinkan Allah an turfa untuk dikeraskan. Jika di rumah Allah ismuhu nama Allah dikeraskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Musibkan oleh keras itu menunjuk mutlak nanti di semua tempat. Itu kalimatnya jelas fi buyutin ada boleh. Dan Allah. Dulu di rumah Allah dikeraskan suara menyebut nama Allah boleh. Sebetulnya pujian-pujian itu nggak asal dari itu berarti. Dan itu masalahnya itu ulama khilaf. Imam Nawawi sendiri tidak membolehkan kalau yang dilanturkan adalah tembang, karena di Yasin jelas wa ma'allamnahu syi'ra. Aku tidak pernah mengajarkan Nabi tembangan apapun. In huwa illa dzikrun, kecuali zikir dan Quran yang jelas. Itu Imam Nawawi waktu nulis syair apapun tidak boleh. Kalau zikir baca Quran keras boleh. Quran itu Allah dan gini. Dan itu nih Imam Nawawi jadi menafsirkan ayat itu, menafsirkan itu. Tapi orang yang pakai tengah-tengah, dan nek tinggal tembangnya kuwi tembang sing ana manfaate. Manfaate kan buat nyemoni wong sing ora tau. Enggak, ujian nyemoni wong sarang masjid ada selawatnya malah genang sih tembang masjid di semoni terus. Kayak tempat itu nyemoni wong dengar. Iya, itu kan ada di sini. Ini kalau secara pribadi bimbingan mendengar. Sebenarnya kalau hati nurani saya lebih cenderung besok kalau di masjid itu lebih khususnya ya kita tafakur. Karena tafakkaru wih khalqillah wa tafakkaru juga mikir dan tafakkur dan berasumsi tinggi mungkin malah diketahui bagaimana kondisi ekonomi ini, diketahui kondisi ekonomi ini disumbang dibantu di jalan keluar itu namun kayak itu Pak becik kalau Joko Karya nggak sing terakhir salah. Kemudian ini tuh menjadi Sahal Mahmud Fatih dia itu bisa mengayomi seluruh masyarakat desa itu khususnya masyarakat di Bododolan itu ya dimakmurkan oleh santri ini. Tentang mereka yang kalau ngerti buatan biaya monopoli, buat jajaran orang dodol mantu barang dia ini ya dodol dia akhirnya dilarang dodol. Orang mati itu masalah. Mungkin beda anu pengberjan nggak benar berjan. Kalau ya alumni berjan cuma sering tak ya raja cakaru. Masalahnya nanti kemudian pun nonton untuk laris karena hanya beda partai mau ya ini ada dukungan kono. Akhirnya pun masya Allah saudara apa itu menang mana? Harus itu menang. Mestinya bisa ngayomi, bisa caranya terus memakmurkan jangan dengan mendiskreditkan yang tidak sama. Ya Turan ini kan betul. Turan
Niku saat ini kan sing jejer nggih, Turen itu jejere sing di kecamatan. Jejer Turen persis. Sing ngenani kula tekani karo Kamase Pak Wapres niku. Sing pondok Unik Nusantara niku ora jejer persis, Pak. Jadi sebelum sampai niku ngliwati Turen. Niku lho ngliwati Turen, lho ngerti Turen terus ngliwati dilani tekan niku. Jejer niku berseberangan. Karena menganggap bahwa Turen itu lebih ke klenik dan dianggap lebih ke klenik asing. Lalu masya Allah. Kita dari apa? Ternyata sing cedak beriku yo. Jadi rata-rata itu ketika berdiri sebuah itu kepercayaan benar-benar ditokohkan terus dan itu butuh. Tapi dengan mematikan, misalnya dengan membunuh karakter yang lain itu kan Al-Quran mengatakan wafid nabu asyadu minal qatl. Pembunuhan karakter itu lebih kejam daripada membunuh fisik. Membunuh fisik tak mati ya dulu sama memang, tapi yang dipateni kan wis orang ngerasa nah, tapi nek dibunuh karakter yang wong isih urip, mereka bawa mencibir itu lebih jauh. Jadi saat ini kan itu yang bahaya banget kan, saling bermusuhan dengan saling membunuh karakter yang lain. Dalam ini dikatakan ketika mereka berjanji, sebagian mereka ini berani janji pada perang Badar yang penonton itu, terus berani berjanji dengan umat Islam, ojo bilani wong musyrik, malah mereka membela wong musyrik. Bal aksaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas orang-orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu hanya sekedar munafik. Jika munafikin ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam yadharuna lahumul iman bi kitabihim wa rasulihim la ya'maluna bi muqtadhahu. Mereka di hadapan Nabi mengatakan mereka punya kitab, saya juga seperti ini kamu. Tapi kenyataannya mereka tidak menjalankan apa ajaran yang mereka katakan. Itu munafik mau. Pagi itu